Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar sae. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kunci meraih kesuksesan. Kunci meraih kesuksesan. Kesuksesan merupakan dambaan setiap manusia, betul? Betul. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Sehingga tanpa diperintah pun, setiap manusia pasti akan mencari tahu tentang cara, kiat, ataupun kunci kesuksesan. Pasti suka nanya, gimana sih caranya supaya berhasil? Itu apa, siapa? Doraemon. Namun sebagian manusia hanya mencari cara, kiat, ataupun kunci kesuksesan dunia dan melalaikan kesuksesan akhirat. Padahal dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sampai situ enggak? Ada tulisan lagi? Wa fil akhirati hasanah. Sampai sana? Enggak. Tambah lagi, mudah-mudahan dijauhkan dari apa? Siksa api neraka. Wa qina adzabannar. Itu. Jadi suka orang itu berpikiran menyangka bahwa hanya yang dipikirkan itu adalah kesuksesan dunia saja. Padahal dunia itu tidak akan abadi. Kamakila arti sunapi popihi, tak ada yang abadi. Benar kan? Tak ada yang abadi. Semuanya rusak. Pasti akan rusak semuanya. Yang abadi, yang kekal itu di mana? Di akhirat. Jadi orang itu selalu berlomba-lomba dalam kesuksesan di dunia, yang di akhirat ditinggalkan. Seharusnya dunia sukses, akhirat pun sukses. Makanya doanya pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Oleh karena itu, umat Islam harus menanamkan semangat meraih kesuksesan dunia dan akhirat di dalam dirinya. Harus semangat. Berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewahyukan Al-Quran kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui perantara malak Jibril untuk diajarkan kepada seluruh manusia ataupun umatnya dan menjadikannya sebagai pedoman hidup, seperti dalam surah Al-Baqarah Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hidayah atau petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Makanya kalau kalian ingin sukses, pedomannya adalah Al-Quran. Jangan jauh-jauh, Al-Quran dan As-Sunnah. Sana. Di dalam Al-Quran terdapat banyak petunjuk dan pengajaran yang dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang membimbing dalam upaya meraih kesuksesan di dunia dan di akhirat. Beberapa kunci untuk meraih kesuksesan sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran. Nanti ada di depan di sini. Yang pertama, masalah optimis.
Apa itu optimis? Optimis adalah sikap yang selalu berpandangan baik terhadap apa yang dikerjakan. Ulang lagi, optimis itu sikap yang selalu berpandangan baik terhadap apa yang dikerjakan atau yakin akan kesuksesan atas segala yang dikerjakan, berharap pendapat yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala atas segala yang dikerjakan. Itu adalah optimis. Lawan dari kata optimis adalah pesimis. Pesimis itu kalau orang Sunda dikatakan kumeok memeh dipacok. Jadi belum apa-apa udah mengatakan pasti gagal. Padahal jangan menyerah ya kan? Selalu optimis. Optimis. Kata Aden, aduh yakin ditolak. Jangan dong. Yakin tidak akan pernah ditolak kalau punya ilmu. Kalau sudah punya ilmu tidak akan pernah ditolak sama siapapun. Kenapa? Dengan ilmu apapun akan bisa. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa saja yang berharap kebahagiaan di dunia, maka carilah apa? Ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil Ilmi. Siapa aja yang ingin bahagia di mana? Di akhirat, maka harus cari ilmunya. Wa man aradahuma fa'alaihi siapa saja yang ingin sukses dunia akhirat, ingin bahagia dunia akhirat, maka harus cari dengan ilmu. Makanya harus optimis. Ngaji optimis. Bekerja ataupun sekolah kedepannya harus optimis. Apapun optimis, jangan pesimis. Itu perilaku optimis merupakan salah satu kunci dalam meraih kesuksesan. Oleh karena itu, umat Islam harus senantiasa menerapkan perilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari agar dapat meraih kesuksesan yang dicita-citakan atau diinginkan. Orang yang optimis akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang yang optimis pasti berprasangkanya husnudon, berprasangka baik, yakin Allah akan membimbing ke jalan yang baik. Ini belum apa-apa. Sekolah enggak dilanjutkan. Kenapa? Yakin mau kebiayaan. Itu apa namanya? Pesimis. Yang namanya rizki buat sekolah pasti ada. Yakin. Maaf sedikit curhat, asik. Bapak dulu ketika SMP ditinggal oleh ibu. Ketika usia 5 tahun dulunya, sebelumnya usia 5 tahun itu ditinggal oleh bapak. Jadi ketika keluar SMP itu sudah tidak punya ibu dan bapak. Yatim piatu, budak yatim. Tidak sekolah selama 1 tahun. Teman bapak semua sekolah. Ada yang di SMA, ada yang di SMK, ada yang di aliyah, ada yang di banyak lah pokoknya. Satu angkatan sekampung itu cuman bapak saja yang tidak sekolah. Bapak bisa dikatakan, ada yang menyatakan ke bapak dulu, masih ingat? Hei, sampah masyarakat katanya. Ya memang seperti itu. Kenapa? Ya, katanya sih bapak satu-satunya orang yang tidak akan berhasil dan sukses. Kenapa? Orang di sekolah ini kok malah ngojek, dagang es, dagang cilok, bener kan? Dagang sayuran keliling. Malahan bapak pernah yang namanya ke kota suka ngojek payung. Ngojek payung dan jual yang namanya kantong. Tidak hanya itu,
tetapi juga yang namanya memikul, mangul. Bayangkan sama kalian dari Ramayana di bawah sampai ke Yogya 2000 perak. Ya Allah ya Robi, jauh nggak? Jauh. Sedih sampai nangis beneran. Merasakan ya Allah ya Robi, kok ini rasanya capek, rasanya perjuangan mencari ilmu, misalnya mencari uang. Orang tua mungkin seperti ini. Nah, baru dari sana berpikir ya Allah ya Robi, ini saya baru terasa. Kalau kata Roma, kalau sudah tiada baru terasa. Benar. Kalian pun sekarang mungkin kepada orang tua tidak akan dulu yang namanya mendengarkan nasihatnya. Ketika orang tua ngomong, tidak dengar. Sudah tidak ada aja orang tua, pasti kalian nangis. Pasti merasakan. Jangankan ditinggal untuk meninggal, ditinggal 1 malam 2 malam, bagaimana perasaannya? Nah itu bagaikan ungkapkan ataupun misalkan ibu saya sudah tidak ada, insya Allah kalian akan jadi anak yang mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang tua. Bapak juga sama. Tapi apa? Yakin Bapak itu optimis, yakin. Saya akan buktikan. Malahan dulu itu maaf ya, Bapak pernah ada teman, bisa dikatakan katanya si Bapak itu kan nggak pernah yang namanya pacaran di kampung. Kalau di luar kampung ya gitulah pokoknya ya. Gitu. Kenapa? Ya tidak berani lah, karena tadi tuh ada kata seperti ya yang nggak enak-enak. Ada teman Bapak kesini, katanya salam sama orang. Orang mana tuh orang itu? Bapak sampaikan, teteh maaf ada salam dari si AA itu. Bilangnya enak banget. Bahasanya maaf ya, jangan dilakukan, jangan ditiru, hanya dilakukan oleh orang yang tidak berakhlak. Najis kalau misalkan saya dekat sama kamu, apalagi harus menerima kamu. Sampai Bapak diciduhan, diludahi. Asli. Marah nggak? Nggak sedikit pun. Tapi saya yakin suatu saat dia akan menyesal selamanya. Dia akan jadikan cambuk hal itu. Akhirnya apa? Dari sana Bapak malu di kampung, akhirnya kerja bangunan di Sukabumi, ke Bogor, pernah ke Bandung, pernah ke Jakarta. Ya Allah ya Rabbi, gaji cuma 12.000 per hari. Tiap hari bawa semen, bawa apa. Bayangkan aja keluar SMP. Waktu di Bogor, di tempat pekerjaan itu, di depannya itu ada sekolah, ada SD, SMP, SMA sampai kuliahan. Bapak sampai nangis pengen sekolah. Cerita tadi menginspirasi Bapak. Saya kenapa orang mengatakan seperti itu, menghina saya, menghina itu, karena tidak punya ilmu. Bagaimana harus membuktikannya? Ya cari ilmunya. Ilmu di mana? Tidak ada lagi harus di tempat pengkajian ilmu, yaitu di sekolah. Saya harus sekolah. Kan Bapak Ibu nggak ada, yakin rezeki pasti akan ada, apalagi untuk sekolah. Makanya Bapak nitip sama kalian, tolong jangan sampai putus sekolah. Jangan sampai putus sekolah. Bagaimana kalau perempuan? Perempuan kan suka dikatakan tetap saja sekolah tinggi pasti ke dapur. Berbeda pemikiran, berbeda pemahaman, atau berbeda yang namanya tingkah laku kalau orang yang berpendidikan. Makanya dari itu Bapak titip jangan sampai putus sekolah. Bagaimana rezekinya? Yakin, harus optimis. Jangan malu kalau misalkan di sekolah kita jualan, misalkan jualan kerang yang apa itu? Makanan. Namanya apa? Bukan.
Sistik ya. Nah, ketapang atau apa. Bapak juga sama dulu dagang gorengan. Dagang apa? Jangan malu, asal jangan goreng saja ya. Dagang es. Dengan apa lagi? Dongka. Dagang apa lagi? Cilok. Nggak apa-apa, jangan malu. Yang malu itu kalau kita meminta kepada orang lain, apalagi sampai membuat keresahan di mana? Di masyarakat. Tolong harus dijauhkan apa yang tidak disukai oleh masyarakat. Tunjukkan, kita harus bisa. Yakin, optimis. Semuanya pasti bisa. Kan suka dengarkan, gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar, yakin bisa. Oh, bisa naon nih? Bisa apa kalau yang namanya pesimis gak kalau bisa-bisa? Makanya harus optimis. Jadi ulang lagi, orang yang optimis itu akan selalu berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ia akan selalu berusaha agar kualitas hidupnya meningkat. Selain itu, orang yang memiliki sikap optimis selalu menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Yakin bahwa yang dikerjakan akan mengantarkan kepada kesuksesan. Tidak memiliki sikap pesimis dalam dirinya, serta jauh dari sifat putus asa ketika menghadapi kegagalan dalam usaha meraih cita-cita. Orang yang optimis juga memiliki semangat tinggi dalam belajar dan bekerja. Bapak dulu selain alhamdulillah semangat di sana, dari pagi Bapak ya belajarlah cari-cari uang sedikit dengan ngojek, dengan apa. Terus kebetulan dari usia 20 tahun Bapak udah belajar ngajar. Dari sana gimana? Duhurnya ke kuliahan, pulang sebelum maghrib atau sesudah maghrib langsung ngaji di Kobong. Ngaji itu biasanya sampai jam 11 atau setengah 12. Jam setengah 12 baru makan, jam setengah 2 baru tidur, jam 4 baru bangun lagi. Sebentar banget, tapi dalam hati, ya Allah, ya Rabbi, saya yakin akan mendapatkan ilmu. Meskipun kalau Bapak sampaikan Bapak belum punya ilmu, aduh baru sedikit banget. Kayaknya kalau dibanding dengan debu pun, besaran debu dengan ilmu Bapak sedikit banget. Tapi insya Allah kalau kita berjuang, belajar terus-menerus, kita akan bermanfaat bagi orang lain. Seperti yang ada dalam surah Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. Coba Teh Iren diawaskeun, dibacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Oke, terima kasih Sadaqallahul Azim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hei hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bisa dikatakan di sini kan judulnya optimis. Tadi ada kata la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi ulang lagi, ayat tersebut atau ayat ini berisi tentang perintah terhadap umat Islam untuk senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh putus
asa terhadap segala sesuatu yang menimpanya, sebesar apapun dosa yang dimiliki oleh seorang manusia, kecuali dosa mengikutan Allah, niscaya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama orang tersebut mau bertaubat. Yakin, dosa pun sebanyak apapun, misalkan dosa kita segunung ya atau 2 gunung, asal jangan dosa menyekutukan Allah dan kita mau bertobat, tobat yang tobat nasuha, insya Allah Allah akan mengampuninya. Jangan seperti ada kisah ada seorang preman yang suka membunuh. Kebetulan preman tersebut waktu itu sudah membunuh 99 orang. 99 orang. Datanglah kepada seorang yang bijak, katanya. Biasa ngobrol, bagaimana, apakah Tuhan itu akan mengampuniku? Emang kenapa? Aku ini sudah membunuh 99 orang. Terlalu. Yakin kamu tidak akan diampuni. Kenapa? Karena sudah melampaui batas 99 orang. Kata preman itu, kapalan. Udah terlanjur dibunuh. Yang satu sampai pas bayar berapa? 100. Karena salah apa? Salah memberikan solusi. Datang lagi kepada seorang ulama. Dia berkata seperti itu, ya alim ulama, saya sudah membunuh 100 orang. Apakah Allah akan mengampuniku? Jangankan itu, punya dosa 1 gunung 2 gunung pun Allah akan mengampunimu, asal kamu bertaubat. Taubatnya pun taubat nasuha. Akhirnya preman tersebut tobatnya taubat nasuha. Gitu ya. Nih, ada hadis juga an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tiyarata wa khairuhal fa'lu qila wa mal fa'lu qala al kalimatu sholihatu yasma'uha ahadukum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada rasa tiarah atau firasat buruk dan kesialan, dan yang lebih baik dari itu adalah rasa optimis. Maka ditanyakanlah kepada beliau, apa yang dimaksud dengan rasa optimis? Beliau bersabda, yaitu kalimat baik yang sering didengar oleh salah seorang dari kalian. Islam dari dulu mengatakan sudah baik. Ada bisa dikatakan terapi. Ketika tidak bisa, yakin bisa. Ketika tidak bisa, yakin bisa. Ketika susah, yakin mudah. Yakin. Apapun yang kita akan laksanakan, misalkan ini susah pekerjaannya, yakin apa? Bisa. Saya tidak bisa, yakin? Bisa. Ini juga yakin. Insya Allah tiasa. Insya Allah bisa. Tapi ada usaha. Optimis di sana, jangan kecil. Belajar enggak, apapun enggak, ya enggak bisa. Tetap aja harus berusaha semaksimal mungkin di sana. Jadi di dalam diri kita tidak ada yang namanya tadi di firasat buruk atau kesialan. Aduh, sial hari ini. Kenapa? Saya tidak dapat itu, dapat ini. Kita itu disuruh Allah untuk apa? Untuk berikhtiar, berusaha. Kembalikan lagi kepada siapa? Kepada Allah. Ini semua adalah qada dan qadar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa keimanan seseorang dianggap tidak sempurna kecuali orang tersebut senantiasa berprasangka baik dan optimis kepada Allah. Dalam hadis disebutkan, la yu'minu ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi azza wa jal. Seseorang di antara kamu tidak sempurna imannya kecuali orang yang senantiasa husnudzon. Husnudzon itu apa? Berprasangka baik. Kalau berprasangka buruk, suudzon namanya. Berprasangka baik nama husnudzon, berprasangka jelek suudzon. Nah, gitu. Oleh karena itu umat Islam atau kita harus senantiasa berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sesuai prasangka hambanya. Yakin bisa, Allah pun akan memberikan jalan yang sukses, yang mudah. Sehingga baik buruknya segala sesuatu yang dikaruniakan dan dilimpahkan oleh Allah,
terhadap hambanya sesuai baik buruk juga prasangka hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, masalah ikhtiar. Ikhtiar. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mencapai harapan, keinginan atau cita-cita. Makanya suka dikatakan utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dan mencari ilmu itu ada batasnya enggak? Tidak ada. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dari kapan? Minal mahdi ilalahdi. Dari diais sampai dipais. Dari waktu lahir sampai masuk ke liang lahat. Itu makanya kalian harus tetap berusaha mencari ilmu, mencari apapun atau yang dicita-citakan. Ditanya waktu kecil, "Hai Halid, apakah kamu cita-citanya menjadi Superman?" "Oh tidak, saya ingin menjadi pilot." "Oh, tidak akan mungkin menjadi pilot, hanya ngomong saja, berarti harus berusaha. Sekolah, kuliahnya pun jurusannya apa. Jangan ingin cita-cita saja, tidak akan mungkin tercapai." "Hadi, kamu menjadi apa?" "Saya jadi bulu." Jadi bulu. "Saya ingin jadi bulu kayak Bapak Godegan." Bukan gitu. "Saya ingin jadi pengusaha sukses." Pengusaha sukses, tapi di warung pun tidak pernah yang namanya menunggu, males, tidak akan pernah bisa. Ihwan pengen jadi apa? Petani sukses. Dikasih pacul sedikit, aduh sakit pinggang. Wah, berusaha. Sehingga dapat dipahami bahwa ikhtiar merupakan sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap manusia yang ingin meraih kesuksesan. Karena keyakinan tentang kesuksesan yang dimiliki seseorang tidak akan mampu mengantarkan orang tersebut meraih kesuksesan yang diharapkan tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh. Manjada wajada. Di mana-mana kayang pasti parang. Kalau orang sudah mengatakan seperti itu, kalau orang Jakarta, manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkannya. Yakin. Tadi itu optimis kan? Jangan hanya optimis, tapi ada apa? Ada ikhtiar di sini. Itu seperti dalam surah An-Najm ayat 39 sampai 42. Coba Hadi bacakan. An-Najm ayat 39 sampai 42. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahul jazaa'al awfa wa anna ila rabbikal muntaha. Ya, Shadaqallahul azim. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkannya kepada siapa? Ya kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Dan bahwasanya kepada Tuhanmu lah kesudahan ataupun segala sesuatu. Kalau kita sudah pertama kan optimis, yang kedua berjuang. Terus kalau sudah berdoa, tadi kan pertama, makanya suka dikatakan duit. Orang itu tidak akan terlepas dari duit. Itu singkatan. D-nya itu doa. Di mana-mana pun kita akan berangkat, mau sekolah, mau ngaji, mau bekerja, mau apapun, awalnya apa dulu? Doa dulu. Minimalnya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim boleh.
La haula wala quwata illa billahil azim. Boleh berangkat. Sana silakan. Berangkat. Nah. Duit. Yang kedua apa? Usaha. Doa kan deknya? Doa. Jangan hanya doa terus, ya Allah, berikanlah kami rezekimu ya Allah. Ya Allah. Usaha enggak? Ngopi. Dapat enggak? Enggak. Yang kedua ada usaha. Usaha. Ada usaha. Yakin. Duit, doa, usaha. I-nya apa? Ikhtiar. Usaha ikhtiar sama kan? Apa? Iman. Yakin. Yakin kepada Allah bahwa Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Yakin. Doa, usaha, iman, yakin Allah akan memberikan segalanya asal kita berusaha. Kalau kita berdoa, berusaha, yakin, doa, usaha, yakin, doa, usaha, yakin, tidak ada juga. Nanti yang terakhir tawakal. Kebalikan kepada siapa? Kepada Allah. Mungkin doa kita lagi tidak konsentrasi karena kita itu selalu ya tidak mengutamakan Allah, ataupun berdoanya pikiran kemana, hati kemana, hanya mengucapkan saja. Usahanya pun tidak pernah bersyukur, imannya pun hanya di bibir saja. Makanya Allah akan menguji kepada kita. Itu maksudnya. Kenapa seperti itu? Dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu apa? Suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi orang itu hanya mendorong, hanya memotivasi. Contoh, Lan, usaha. Kamu sukses, usaha dong. Ya Pak Halid, kamu mau apa? Mau jadi tentara boleh. Sekolah yang benar dong. Fisik harus kuat dong. Jangan seperti itu. Ya Pak. Tapi Alan hanya tidur kegiatannya. Si Halid cuman kegiatannya cuman main HP aja. Bisa nggak? Ya bakalan. Makanya di sini tidak ada yang bisa merubah kecuali diri sendiri. Bapak hanya sebagai motivator. Hanya bisa yang memberikan motivasi kepada kalian. Tidak bisa. Hanya diri kalian sendiri. Ngaji ya, yang semangat ya. Yopo. Sekolah yang semangat ya. Yopo. Besoknya nggak ada. Kenapa? Karena yang merubah itu bukan orang lain tapi diri sendiri. Itu. Padahal kemanapun kita akan berangkat, tolong niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau niatnya kita akan berusaha dengan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala, yakin akan sukses. Cuman Bapak titip sama kalian, pernah Bapak sampaikan, ingin jadi orang yang sukses di dunia dalam artian banyak hartanya, kalian harus mempunyai ridho orang tua. Dalam artian birrul walidain, berbuat baiklah kepada siapa? Kepada orang tua. Yakin kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dalam artian masalah duniawi, insya Allah kita akan punya. Kalaupun kita ingin mendapatkan ilmu, maka pintalah ridho, pintalah doa dari guru. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu mudah. Jadi ini juga tergantung niatnya. Kalian kesini mau apa? Cari ilmu. Emang si ilmu salahnya apa dicari-cari? Ayo. Emang di sana nggak ada ilmu? Nggak ada. Suudzon itu namanya. Niatkan apapun bentuknya, niatkan. Nanti juga ini yang di sebelah ini yang perempuan kan ya udah mau nikah katanya. Nanti 2025 ya. Kalau amil ataupun yang namanya petugas dari KUA suka menyatakan kepada laki-lakinya,
tolong niatkan untuk ibadah. Ya kan? Niatkan untuk ibadah. Kalian mau sholat, apa dulu? Niat. Apapun harus dengan niat. Mahalun niat al-qalbu. Tempatnya niat adalah hati. Kenapa hati? Karena satu-satunya anggota badan yang tidak bisa berbohong dan dibohongi adalah hati. Hati siapa yang bisa dibohongi? Tidak bisa. Hati siapa yang bisa berbohong? Tidak bisa. Mulut bisa berkata bohong. Paling jago itu di diri kita adalah mulut. Manis di bibir memutar kata. Pinter eta. Ngomong nate sampai ngabudah gitu ya. Memutar kata. Biasanya itu seorang laki-laki. Jadi liku-liku laki-laki, telaku-laku dan luka-luka. Oh. Kalau perempuan diam-diam tapi menghanyutkan. Oke, itu masalah namanya apa? Ikhtiar. Ulang lagi, kita harus optimis. Bukan hanya optimis tapi harus berikhtiar. Yang ketiga ada tawakal, yang terakhir. Tawakal itu apa? Tawakal kepada siapa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan segala hasil dari usaha yang telah dikerjakan dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya. Dalam bertawakal, manusia terlebih dahulu harus berusaha secara maksimal. Jadi, bukan hanya sekedar tawakal kepada Allah saja, namun melupakan ikhtiar yang harus dikerjakan Allah Subhanahu wa taala. Ini berfirman dalam surah Ali Imran, coba ayat 159. Coba Mamat, bacakan Mat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min hawlik Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Shadaqallahul azim. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi kita lagi, tawakal itu kan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesudah ada apa? Ada usaha. Awalnya apa dulu? Doa dulu, doa, usaha. Malahan yakin keimanannya. Tadi yang terakhir T itu duit. Tawakal kepada Allah. Ya Allah, saya sudah berdoa. Ya Allah, saya sudah berusaha. Ya Allah, saya sudah yakin, tapi belum juga ya Allah. Serahkan kepada Allah. Apapun yang dikerjakan oleh Allah, apa kerjakan kita, Allah akan menjadikan itu lebih baik. Kenapa kita tidak kaya? Mungkin Allah sayang kepada kita. Jadi itu sebenarnya. Contoh gini. Kenapa kita itu berusaha tiap hari, berdoa tiap hari, yakin kepada Allah itu selamanya, tapi kok nggak kaya ya hartanya? Tidak jadi miliarder, tidak jadi jutawan. Kenapa? Mungkin Allah sayang kepada kita. Kenapa? Kalau kita
jadi orang yang biasa saja, tiap hari kita bisa sholat, tiap hari kita bisa ngaji, tiap hari kita bisa bersedekah, tiap hari kita bisa ingat kepada Allah. Tapi kalau jadi orang kaya, kita akan sibuk, lupa yang namanya ngaji, lupa yang namanya sedekah, lupa yang namanya sholat, lupa segala-galanya. Kok gitu Pak? Lihat, yang namanya dunia itu pasti tidak akan ada habisnya. Contoh, orang dikasih 1.000, besoknya pengen berapa? 2.000. Dikasih 2.000 pengen? 5.000. Dikasih 5.000? 10.000. Dikasih 10.000? 20. Dikasih 20? Pengen 100.000. 100.000 dikasih 1 juta. Terus aja, tidak akan yang namanya Ada habisnya. ada habis dan tidak akan kenyang. Jangankan hal seperti itu, manusia itu dikasih gunung emas buat dirinya, pasti akan mencari gunung kedua buat dirinya. Jadi manusia itu tidak akan apa? Puas. Itu ya. Jadi kita harus husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi tawakal itu kepada Allah diberikan lagi, dikembalikan lagi kepada Allah. Mungkin kita tidak kaya, tidak seperti apa, karena Allah sayang sama kita. Gak bakalan kuat, berat. Kaya itu berat, jangan. Dan miskin pun tuh ujian. Miskin ujian, kaya pun ujian. Aduh, yang paling parah apa? Sudah miskin, sudah fakir, tidak beriman. Itu yang parah. Yang paling jelek itulah. Yang bagus gimana? Orang yang panjang usianya, orang yang kaya, yang dermawan, yang jutawan, yang miliarder, tapi bisa apa? Bisa sodako, sholatnya tidak lupa, sodakohnya kemana-mana, sholatnya, ngajinya, apapun kerjanya. Insya Allah itu lebih hebat daripada kita. Cuman kuncinya apa? Kuncinya dengan ilmu tadi itu. Apapun sebutkan. Itu yang bisa disampaikan. Kembali kepada yang tadi, yang namanya kesuksesan itu kuncinya salah satunya satu, optimis. Tapi jangan hanya optimis, awali dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan duit itu tadi. Dengan doa. Optimis, yakin. Doa, optimis. Ini contoh saya sedikit. Mau berangkat kerja. Kalau bisa paginya sholat duha dulu. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Rabbi, aku akan berangkat berusaha. Yakin. Kan optimis. Yakin. Allah akan memberikan yang terbaik bagiku. Berangkat. Itu berangkat. Yang kedua namanya ikhtiar. Kerja. Dari sana kok nggak dikasih gaji ya, malahan di PHK. Nyari lagi ke sini, di PHK lagi, ke sini di PHK lagi. Aduh, gak pernah gede, gak pernah gajinya besar. Tadi itu, kembalikan kepada Allah, mungkin itu yang terbaik buat kita semuanya. Cuman kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya sukses dunia akhirat, berkah dunia akhirat, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala selamanya di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allah ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.